Allah Ta'ala wa ala Ya Ibn Mas'ud wa Ibn Mas'ud dulu suka saat dan dudukmu satu saat. Saat di sini nggak mesti 1 jam, 1 saat sewaktunya. Bisa 1 jam, bisa setengah jam, bisa 2 jam, bisa seperempat menit. Dudukmu 1 saat, ayat zaman daripada zaman lailkan awal baik malam keadaannya ataupun siang di majelis ilmi dalam majelis ilmu, wafil al-sin dan bersekelafas di halaqatil alimi pada halaqah orang alim. Duduknya kayak gini kita sekarang ini. La tamassu bi fatil mim dengan tidak menyentuh dengan fatil mim orang, jangan sentuh orang, dia enggak pegang orang, dengerin aja, enggak pegang pulpen. Ya apalagi mau pegang pulpen. Ini bukan apalagi pegang pulpen. Kan ada orang ngaji diam aja dengerin aja. Biasanya orang tua, nyanyi dengerin, nyanyi dengerin atau anak muda dengerin. Wala taktu harpa dan dia tidak menulis huruf, apalagi tidak menulis huruf. Khairul laka min itqi, maka lebih baik bagi engkau daripada memerdekakan alfi raqabatin, memerdekakan 1000 budak, ay abdin aw amatin, baik budak laki-laki ataupun perempuan. 1000 budak dimerdekain masih kalah mau duduk 1 saat di majelis ini. Kurang apa itu? Kurang apa itu? Pahalanya kurang apa itu? Insyaallah. Jadi jangan sampai kita berhenti ngaji, jangan sampai. Orang yang berhenti itu setan bodai kita biar kita nggak jadi, nggak hasil, nggak berhasil, nggak sukses. Yang kedua, wa nazaruka ila wajhil alim, melihatmu kepada wajah orang alim, ay min nazaril mahabbati, artinya dengan memandang cinta. Jadi kita lihat kepada orang alim, kepada guru. Makanya kita kalau ngaji itu di depan. Karena di depan kita bisa mandang guru, guru mandang kita. Pandangan guru dalam kitab Al-Anwar Al-Qudusiyah bukan. Makanya saya kalau ngaji itu berusaha dari masih kecil selalu berusaha bukan. Kecuali ada senior saya nggak berani saya tak adukan dengan senior. Saya bisa berusaha, bisa melihat guru, bisa nanti diperhatiin sama guru. Memandang pandangan guru ke memandang guru, wajah guru, wajah alim orang alim, khairun laka, lebih baik untukmu min alfi farasin, daripada 1000 budak. Tasodak dan dia bisa berilah yang kau sedekahkan dengannya di jalan Allah. Ada kita punya budak 1000 budak, lalu kita sedekahkan di jalan Allah. Itu kan pahalanya banyak, masih kalah memandang orang alim. Mandang orang alim. Kalau kita mau guru begitu, kalau lagi ngajar kita lihatin. Kalau lagi ngajar, kalau lagi nggak ngajar jangan dilihatin aja orang ngeliatin, ya. Lagi ngaji perhatiin. Jangan kita lagi ngaji nunduk aja, jangan liatin. Gurunya liatin, perhatiin.
pegang pena kita, berusaha mengaji, ngertiin karena banyak. Jangan dengar, pahalanya banyak banget, banyak sekali pahala. Dan jangan ada susul sama guru, jangan sekali-sekali, jangan sekali-sekali. Makanya kita disuruh kalau mau ngaji, disuruh apa? Disuruh pikirin dulu, ini bagus apa enggak gurunya, pikirin dulu, jangan merasa ngaji aja. Nanti kalau kita asal ngaji aja, ketika kita mau mencontoh kok begini, Berjadi guru yang ahli ilmu, ahli amal, ahli ikhlas, ahli warok, waroknya bagus, ikhlasnya bagus, ilmunya bagus, ya. Kalau sempurna banget milik Allah, sempurnanya manusia memandang orang alim, guru itu orang alim, kita pandang itu lebih baik daripada sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Kita jangan 1000 kuda, 1 kudanya nggak punya, gede banget. Jihadil kufari, artinya pada jihad melawan orang kafir. Li'i'la'i dinillahi ta'ala, untuk meninggikan agama Allah. Berarti apa? Pahalanya besar sekali. Jadi jangan sampai kita nggak mandang ulama, nggak mandang guru, jangan sampai. Kita duduknya di depan, kayak ngaji itu begitu, lihat, pegang pena, lihatin guru. Jangan kita nunggu, jangan lihatin. Sampai mendapat pahala, guru pun senang, ya, guru pun senang. Kenapa? Karena kita antusias. Makanya kita kalau ngaji itu tampakkan kita haus dengan ilmu, tampakkan ke diri kita haus dengan ilmunya. Walaupun kita tidak bisa, tetap pegang pena seperti orang kagak bisa, gitu. Walaupun kita udah bisa nih, tetap nulisan. Walaupun kita udah bisa, begitu. Kalau ngaji, menampakkan haus kita dengan ilmu, menampakkan antusias kita kepada ilmu. Padahal kita udah bisa, kita pegang pena. Kita nulis apa yang lain, kita nulis. Nah, kita belum bisa. Jadi seperti kita belum bisa. Orang lihat kita seperti kita belum bisa. Padahal kita udah bisa. Tapi kita tergini. Untuk apa? Biar guru merasakan kita itu antusias dengan ilmunya. Jangan tidur, iya, tidur ya, jangan. Kalau tidur kita nggak antusias, nggak nulis saja nggak antusias, bagaimana tidur? Saya kalau ngaji kita selalu saya pegang pena, saya selalu nulis. Walaupun tidak bisa, alhamdulillah itu kita bukan aja itu kita. Jadi kita bersikap menunggu seolah kita itu antusias, kita haus dengan ilmu, padahal kita bisa. Masya Allah.
Dan kalau belum selesai kita pinjam ditutup aja. Ya, ini belum selesai ditutup aja. Gurunya belum nutup. Jangan sekali-sekali begitu. Ya Allah, jadi Imam Syafi'i ya. Saya lagi belajar tuh, lagi sama guru. Sampai saya punya teman, sampai teman saya giniin muka saya. Jangan serius-serius sama katanya. Sampai begitu saya. Antusias. Itu yang akan menurunkan keberkahan. Ingat, ilmu itu ada barokahnya, ada yang namanya barokah. Ingat Pak. Jangan kamu udah tua baru sadar ini. Coba jangan begitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Mulai sekarang cari barokah. Jadi walaupun nggak bisa pegang benar, seperti orang belum bisa. Jangan begini aja. Guru lagi nerangin, kayak apa begitu? Kayak udah pinter banget. Itu walaupun kita ahli ilmu, ketika kita tidak memperhatikan, ya seorang lagi nerangkan ilmu, kita bukan ahli ilmu, sekalipun udah beratus kali hatam, bukan ahli ilmu. Kenapa? Enggak menghargai ilmu. Ahli ilmu itu menghargai ilmu. Kita perhatiin tuh orang alim, wajahnya kita lihat, ingat, Masya Allah. Ya, penuh dengan kecintaan. Jadi pandangannya binazaril mahabbah, dengan pandangan cinta. Bukan pandangan suudzon, takut begini-gini. Aduh, jangan begitu ya. Pandangan cinta sama beliau. Cinta antara murid dengan guru, cinta karena Allah, bukan cinta apa-apa. Wassalamuka 'alal 'alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Salammu, ucapan salammu kepada orang alim lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Assalamualaikum. Ini gurunya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Curi-curi kita duluan. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum. Jadi salammu kepada orang alim lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Umur kita jangan 1000, 100 aja baru sampai. Ya jangan itu 60 baru sampai. Mudah-mudahan saya panjang umur. Amin. Dan takwa kepada Allah. Amin. Salam. Nah kalau ada orang alim salam sama muridnya, wah ini berarti tawadu. Jangan sampai gak dijawab. Ingat tuh. Kalau kamu nggak jawab sombong, harusnya kamu yang salah. Oh, ini hebat banget, hebat banget. Pahalanya luar biasa. Kada dzakarahu hafizu munziru fi durratil yatimah. Seperti demikianlah telah disebutkan oleh Al-Hafiz Munzir dalam kitab Ad-Durratil Yatimah. Wa ana Umar bin Khattab kalau kata yang sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man masya ila halaqati alim, siapa yang berjalan
ke lingkaran halaqah orang alim, pengajian orang alim. Karena lahu bi kulli khatwatin, ada baginya dengan setiap langkah mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Nah, kalau pakai motor bagaimana, pakai mobil bagaimana? Itu guru saya, punya guru saya Ismail Zanyamani di Mekah. Ditanya tentang ini kalau ini gimana? Ya, kalau pakai kendaraan mobil umpama, motor umpama, itu kendaraannya berapa duit? Itu dibahas dengan itu. Masya Allah, kendaraannya berapa duit? Dibahas dengan itu. Ini kalau pengajian jamaahnya bawa mobil semua keren nggak? Keren. Itu dibahas itu pahalanya dengan harganya berapa? Kali-kali. Masya Allah. Kita jalan kaki, satu langkah 100 kebaikan. Ya, bukan dikit pahalanya, banyak. Fa idza jalasa indahu, maka apabila dia duduk di sisinya, di sisi orang alim, di sisi guru, wastama'a, dan dia mendengar ma yaqulu, apa yang gurunya katakan, kana lahu bi kulli kalimatin hasanah, saya ada baginya dengan setiap satu kalimat kebaikan. Jadi dia dengarkan guru bicara, guru ngomong satu kata, satu kalimat, dapat pahala. Satu kata dapat pahala, satu kata dapat pahala. Kayak begini. Makin banyak kita jadi pahalanya makin banyak. Ngomongnya makin banyak, pahalanya makin banyak. Masya Allah. Karena kalau Nawawi fi Riyadhus Shalihin seperti ini kami akan dari Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun, satu orang faqih, ay alimun bi ilmi syariati, artinya orang alim dengan ilmu syariat. Wa ilun, satu orang, ini orang alim ilmu syariat, satu orang, ya, orang faqih, orang alim syariat. Mutawali'un, yang wara', dia ahli syariat, wara', ay mutakallifun bitarkil ma'alim, artinya dia mengusahakan dengan meninggalkan segala yang haram. Fa'uwal mubtadi, maka dia itu seorang pemula, itu masih pemula itu mah. Dari kebalikan itu. Asyaddu ala syaitan, setan lebih berat godainnya min alfi abidin mujtahidin, dari 1000 ahli ibadah yang sungguh-sungguh. Ada orang 1000 ahli ibadah sungguh-sungguh, dia bukan ece-ece, ini sungguh-sungguh. Itu masih kalah sama satu faqih alim dengan syariat lagi wara. Masya Allah, wara, bawaannya wara. Setan lebih susah menggodanya daripada 1000 ahli ibadah yang sungguh-sungguh ibadah dalam ibadahnya. Jahilin, tapi dia jahil, bodoh. Bima yaqra'u alaiha, dengan apa yang datang atas ibadahnya, bodoh, dia enggak tahu. Wari'in, wara'nya maksud orang di sini ai tarikin lil ma'alim, meninggalkan bagi yang haram. Ditinggalkan haram, fa'wa muntahid, itu orang yang sudah akhir fil kaffi, dalam menahan anil maharim, daripada segala keharaman. Untuk paling hebat banget. Wadari demikian itu, kenapa? Di anna syaitan, karena bahwasanya setan, ya, ulama setiap kali fatah baban ala nas, membukakan pintu atas manusia minal ahwa, daripada uruhara, ya, apa ahwa, ya, keinginan, hawa nafsu. Wazayyana syahwati, dan dia menghiasi syahwat-syahwatnya fi qulubihim, dalam hati mereka. Bayyana al-faqihul arifu maka indahu, maka orang faqih arif menjelaskan
menjelaskan akan tipu dayanya. Bayan satu maka menjadi tertutuplah dari kalbamu pintunya itu. Ya. Jadi setiap kali setan buka pintu kepada manusia, hawa nafsu, dan dia hiasin syahwat-syahwat pada hati mereka, orang fakih, orang alim jelasin tipu daya setan. Setan buka-bukain, orang alim tutup-tutupin, katakan begitu, jaga-jagain, maka tertutuplah pintu itu. Wa yaj'alu khaiban fasilan, ya. Dan orang alim itu menjadikan setan sia-sia, lagi merugi. Jadi apa? Orang alim itu ikut menjagai orang lain, bukan hanya menjaga ini ya, tapi orang lain juga. Kalau orang ahli ibadah, bisya'amil abidin, lain halnya ahli ibadah. Baiklah, maka sungguh dia ahli ibadah itu umpama kadang yastaqilu bil ibadah, tidak sibuk dengan ibadahnya. Wa huwa fi aba'i syaitan, padahal dia berada pada ya tali setan. Wala yadri, dia enggak tahu. Dia berada dalam tali-tali setan, artinya dalam ikatan setan, dan dia nggak tahu kalau dia lagi diikat sama setan. Kalau orang alim, bukan hanya dirinya, tapi orang lain dia bebasin, orang lain dia jagain. Apalagi udah alim, rajin ibadah, luar biasa. Alim, rajin ibadah. Apa adzalika Al-Aziz yang membedakan akan demikian itu oleh Syekh Al-Aziz. Nakal aneh TV, kamu mungkin daripada TV. Mungkin riwayat Tirmizi pada dari Tirmizi, wa Ibnu Majah, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, fakihun wahidun, satu orang fakih. Asyaddu, lebih berat atau setan lebih berat godainnya atas setan min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Jadi oleh karenanya kita semangat belajar, mudah-mudahan termasuk ya fakihun wahidun mutawalihun.